FIFA Timnas Indonesia jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Penyelidikan laporan model B tragedi Kanjuruhan dihentikan, kuasa hukum korban kecewa berat. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. FIFA Timnas Indonesia jamu Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam 2 kali pertemuan. Leg pertama, Timnas Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Dilansir dari laman resmi FIFA, laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Oktober 2023. Sementara pada leg kedua, giliran Timnas Indonesia bertandang ke markas Brunei Darussalam. Rencananya duel Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia berlangsung di Sultan Hasan Al Bolkiah Stadium Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober 2023. Andai sukses membungkam Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan menghuni grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Grup F, Timnas Indonesia berjumpa dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Selain skuad Garuda dan Brunei, ada 18 tim lain yang berebut tiket putaran kedua. Nantinya 10 pemenang dari putaran pertama atau playoff itu akan melaju ke putaran kedua kualifikasi. Mereka kemudian bergabung dengan 26 tim yang sudah lolos ke putaran kedua karena berada di pot 1-3 sesuai regulasi unggulan yang ditetapkan oleh FIFA. Dari total 36 peserta, FIFA sudah membaginya ke dalam 9 grup yang masing-masing dihuni 4 tim. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan bahwa tim besutan Sintayong itu jangan sampai meremehkan Brunei. Tentu game yang kami harapkan adalah keberlanjutan kualifikasi Piala Dunia yang alhamdulillah rezeki anak soleh, tapi tak boleh meremehkan, kata Erick Thohir. Kocokan Oktober kita lawan Brunei, sambung Erick Thohir pada Rabu 2 Agustus 2023. Menurut Erick, Indonesia mempunyai kans melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa ada potensi karena kita tahu kekuatan Filipina, Vietnam, kalau Irak tentu di atas kita. Ini yang akan kita fokuskan, ucap pria kelahiran Jakarta itu. Apalagi kita lihat Timnas Indonesia akan main di November 2023, Maret 2024, dan Juni 2024, ucap Erick. Jelang duel kontra Brunei, Timnas Indonesia sudah punya model positif. Pada FIFA Matchday September 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 atas Turkmenistan. Indonesia cukup mendominasi permainan kontra tim Asia Tengah itu. Gol pembuka tercipta lewat tendangan keras Dendi Sulistiawan dari luar kotak penalti pada menit ke-19. Memasuki menit ke-91, Egy Maulana Fikri menggandakan kedudukan 2-0 dan menjadi gol penutup laga. Atas hasil ini, ranking FIFA dari Timnas Indonesia diprediksi naik ke urutan ke-147. Sebelumnya, Timnas Indonesia menduduki peringkat ke-150. Sementara itu, persiapan Brunei menghadapi Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Dalam uji coba tak resminya melawan klub Malaysia Sabah 6 September lalu, Brunei kalah 1-3. Setelah itu, dalam FIFA Matchday 11 September kontra Hong Kong, tim besutan Mario Rivera tersebut digunduli 10-0. Dengan ranking FIFA 190, Brunei sangat sadar akan melakoni laga playoff melawan Indonesia sebagai underdog. Jika lolos ke putaran kedua, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan langsung bertandang untuk menghadapi tim terkuat di grup F, yakni Irak 16 November mendatang.
Namun belum diketahui di stadion mana Irak akan menjamu Indonesia. Indonesia baru berkesempatan menjadi tuan rumah saat menjamu Filipina pada tanggal 21 November. Penyelidikan laporan model B tragedi Kanjuruhan dihentikan, kuasa hukum korban kecewa berat. Penghentian penyelidikan laporan model B tragedi Kanjuruhan disambut kekecewaan oleh kuasa hukum korban tragedi tersebut. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan bukti tidak adanya keadilan dalam penuntasan tragedi tersebut. Bahwa terkait dengan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, kami maupun pelapor korban Kanjuruhan jelas merasa sangat kecewa dan tidak mendapatkan keadilan, tulis tim kuasa hukum dalam rilis mereka. Sejak awal kami merasa tidak adanya keseriusan untuk menanggapi laporan model B yang dilaporkan oleh klien kami. Hal ini dapat dilihat dari lamanya proses penyelidikan, sambung tim kuasa hukum yang terdiri dari Joko Tricahyana, Yeyes Tandaru Abadi, dan Andrian Nusrino Waluyo tersebut. Sebelumnya, Kapolres Malang Putuholis Aryana menyatakan bahwa penerapan pasal yang diminta pelapor yaitu pembunuhan dan pembunuhan berencana tak dapat terpenuhi unsurnya. Hal ini sambungnya merupakan hasil gelar perkara dari laporan tersebut. Menurut Putuholis, dalam menangani laporan tersebut, mereka mendapat asistensi dari Polda Jawa Timur dan juga Mabes Polri. Lebih lanjut, tim kuasa hukum korban menuturkan kendati mengecewakan, dihentikannya penyelidikan kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Tentu saja, sambung mereka, ini menjadi pelajaran pahit bagi penegakan hukum di Indonesia. Kami tentunya merasa kecewa, tukas tim kuasa hukum. Kami berharap hal ini dapat menjadikan pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum dapat memberikan nilai-nilai keadilan. Khususnya bagi klien kami yang menjadi bagian dari tragedi Kanjuruhan yang memakan 135 korban jiwa, mereka menambahkan.